Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan semangat. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan membahas pengembangan perencanaan pembelajaran. Apa kabar teman-teman peserta diklat berjenjang tingkat lanjut? Ya, terutama para pendidik PAUD, juga para pemirsa dan pemerhati pendidikan anak usia dini. Nah, kali ini pembahasan kita tentang perencanaan pembelajaran. Tentu semuanya perlu dipersiapkan dengan baik dan matang. Namun kita awali dulu dengan perkenalan ya. Nama saya Nikmah Asih Triana, beraktivitas di kelompok bermain Aisyah Tuna Sebentar di Banjarnegara dan aktif di organisasi Himpaudi serta IGABA, Ikatan Guru Bustanul Atfal Aisyah di Kabupaten Banjarnegara. Beberapa aktivitas komunitas yang saya jalani yang bersinergi dengan pendidikan anak usia dini maupun yang berkait langsung dengan dunia pendidikan. Itu sedikit tentang perkenalan dan kita beri semangat untuk mengawali diskusi dengan sebuah lagu lama ciptaan Ate Mahmud tentang rasa syukur. Ya. Siang bermatahari, malam berbulan bintang, itu semua patut disyukuri, nikmat ilahi. Laut banyak ikannya, sawah bernas padinya, itu semua patut disyukuri, nikmat ilahi. Baik, cukup ya. Nah, teman-teman, dari judul yang ada di hadapan kita, ada yang bersedia menyampaikan pendapatnya tentang makna dari pengembangan. Ya, kita akan mengingat apa itu tujuan secara umum, secara khusus. Ya, boleh langsung saja sambil kita mencermati apa yang ada di lampiran Permendikbud 146 tahun 2014, beberapa yang sangat berkait dan erat menjadi bekal kita atau landasan kita dalam memberikan stimulasi kepada peserta didik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan pada inti dari tujuan yang memuat ada di sini 3 unsur ya. Ada dari pendidik, kemudian dari pengelola, dari penyelenggara, ataupun pemangku kebijakan yang mempunyai kepentingan ataupun berkait dengan apa yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, teman-teman, dewasa ini tentang Pancasila senantiasa dimunculkan atau dikuatkan dari pemerintah sampai di tingkat PAUD pun profil pelajar Pancasila juga sudah mulai menjadi kewajiban yang harus kita selaraskan. Dan ini 5 hal ini yang menjadi patokan ataupun yang perlu kita cermati dan kita terapkan dalam pendidikan anak usia dini juga. Baik, hal yang tentu harus kita perhatikan atau tidak bisa ditawar atau tidak boleh dilanggar, yaitu dari batasan-batasan yang ada yang sangat terkait dengan apa yang tadi ada dalam sebelumnya, slide sebelumnya ada di fungsi ya. Ini serupa dan sama saling menguatkan.
Teman-teman, rekan-rekan, dan peserta, terutama peserta diklat, mulai kita lebih kepada pembahasan teknis ya, perencanaan dari bagian 2 yang ada di KTSP. Teman-teman sudah paham ya, di situ ada promes ataupun RPP lebih detail lagi. Ada promes, kemudian diturunkan dalam bulanan mungkin, kemudian menjadi RPPM dan RPPH. Nah, pada dewasa ini kondisi di dunia yang sedang ada wabah tidak lepas dari kegiatan dari rumah, dan tentu kita mempunyai bekal atau panduan sebagai pendidik membekali para orang tua, maka kita perlu membuatkan panduan sederhana untuk membantu penguatan dalam pendidikan atau pembelajaran di rumah. Ya, jadi bagaimana materi yang akan dikuatkan, kemudian kapan, siapa yang bisa melakukan atau membantu atau mengarahkan dan seterusnya, itu menjadi penting untuk bisa kita sampaikan kepada orang tua. Nah, teman-teman juga memperhatikan di sini ada puncak tema yang perlu kita perhatikan. Kita tidak membahas secara teknis sekali, tapi teman-teman nanti bisa menuangkan dalam tugas ataupun perencanaan yang akan dibuat oleh teman-teman. Yang pasti bahwa puncak tema dilakukan hanya pada akhir pembahasan, mungkin beberapa minggu atau bisa jadi beberapa pekan, beberapa bulan, bisa hampir 2 bulan, tergantung dari kebutuhan ataupun kebijakan masing-masing. Nah, diupayakan kegiatan itu berbeda dengan kegiatan sehari-hari dan dibuat semenarik mungkin. Baik, kita lanjutkan pada RPPM yang ada di kita saat ini, ada juga yang RPPM masa pandemi maupun RPPM di luar pandemi atau pembelajaran tatap muka. Teman-teman tentunya bisa menjelaskan alur, kemudian isi dari ragam main yang ada di dalam perencanaan tersebut. Nah, kita langsung saja pada RPPH. Tentunya sudah tidak asing lagi teman-teman, dan ini bagian dari tugas juga masing-masing peserta membuat rangkuman secara singkat ya dari awal sampai akhir materi yang menjadi perhatian oleh teman-teman atau yang paling dipahami. Boleh disebutkan 3 poin saja, waktunya hanya 5 menit saja ya, nanti dicatatkan, diserahkan dalam sebuah catatan, dan teman-teman bisa memberikan identitas di dalamnya. Akhirnya, sebagai penutup, yang kita garis bawahi adalah pengembangan dan perencanaan pembelajaran akan menjadi sebuah kegiatan yang bermakna ketika program ataupun kegiatan tersebut disusun dan merupakan hal yang terdekat atau yang dekat dengan anak, sehari-hari atau sering dijumpai anak, dan sering dialami oleh anak, akan semakin bermakna. Ya, gitu. Dan sebagai tugas individu yang diselesaikan setelah masa pelatihan tatap muka daring ini, tatap muka maya, teman-teman membuat 1 RPPM dan 1 RPPH dengan menerapkan pendekatan saintifik dan alat bahannya dari LUSPAP. Begitu, saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.